Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi dasar membaca karakter anak melalui analisa sidik jari. Kita akan bahas pola berikutnya, yaitu pola sidik jari loop. Yang sebelumnya kita sudah bahas sidik jari ars. Ini yang hubungannya dengan batang otak atau reptilian brain. Sekarang kita akan bahas tentang sidik jari loop. Jadi ini bentuknya 1 delta 1 core. Jadi untuk pola sidik jari loop yang hubungannya dengan limbik itu punya karakter seperti ini. Jadi untuk orang-orang limbik atau anak-anak limbik, seseorang yang dominan sidik jarinya loop, maka hubungannya adalah otaknya itu limbik. Jadi karakternya itu segala sesuatu mengandalkan perasaan. Jadi perasaan itu sangat dominan di tipe orang yang punya sidik jari loop gitu. Kalau di ars kemarin kita bahas tentang anak, kali ini saya akan coba bahas atau ceritakan untuk orang dewasa, orang tua gitu. Jadi yang kaitannya dengan segala sesuatu mengandalkan perasaan. Jadi ini ada suatu cerita. Cerita ini muncul di akhir konsultasi personal hasil analisa sidik jari. Jadi ada seorang ibu guru yang mengajar di SMK menceritakan kejadian yang hubungannya dengan limbic brain yang mencapai 80%. Jadi si ibu itu punya sidik jari loop 8 di jarinya, lainnya itu word. Jadi artinya apa? Artinya si ibu itu punya 80% loop. Jadi 80% otaknya limbik. Yang dalam konsultasi sudah saya jelaskan bahwa orang yang berotak limbik itu segala sesuatu mengandalkan perasaan. Jadi ceritanya si ibu guru ini bermaksud menambah uang belanja keluarga. Ibu guru tersebut mengisi waktu sela mengajarnya dengan berjualan perlengkapan muslimah seperti mukena, jilbab, baju muslimah dan lainnya dengan sistem ambil dagangan dulu, bayar setelah gajian gitu. Jadi sistemnya kredit, ambil barang, bayar setelah gajian. Sistem jualan ambil barang dulu, bayar kemudian, memang terbukti mampu mempercepat habisnya barang yang dibawanya. Tinggal tunggu uang angsuran saat gajian tiba, pikir si ibu itu gitu. Apa yang dipikirkan tak sepenuhnya bisa terwujud karena yang ambil barang tidak semuanya bayar tepat waktu. Bahkan ada yang tak bayar gitu. Setelah melihat catatan orang-orang yang mengambil barangnya, ternyata ada satu orang pelanggan yang sudah lama ambil mukena tapi belum bayar. Hari itu juga si bu guru tersebut menghubungi untuk segera membayar mukena yang pernah dibelinya. Jadi dalam teleponnya itu Assalamualaikum ibu, mohon maaf, kalau tidak salah ibu pernah ambil mukena dari saya ya gitu, dan sampai saat ini belum bayar.
tagih Bu Guru melalui ponselnya gitu. Mohon untuk dibayar ya Bu, apalagi ini sudah mau lebaran, lumayan bisa untuk tambah-tambah uang lebaran saya gitu. Pinta Bu Guru tersebut untuk segera membayar gitu. Tapi di luar dugaan, si ibu yang ambil mukena itu menjawab, "Iya Bu, benar, saya dulu pernah ambil mukena dari ibu dan sampai sekarang belum bayar. Saya bukan gak mau bayar Bu, tapi mohon maaf, saat ini juga belum bisa bayar. Ini sudah mau lebaran, tapi anak-anak saya juga belum punya baju lebaran. Kue lebaran pun saya belum buat. Jadi mohon maaf kalau belum bisa bayar dalam waktu dekat." Mendengar jawaban yang tak diduga tadi, tersentuhlah hati si ibu guru tadi dan berkata, "Oh iya Bu, ya sudahlah gitu. Tidak apa-apa, tidak usah dipikirkan kalau begitu. Dan anggap saja itu hadiah lebaran dari saya. Ibu nggak usah bayar." Jadi inilah ciri utama orang limbik. Tidak bisa melihat orang dalam kesusahan. Ketika ada orang yang terlihat susah, maka yang terfikir di benaknya adalah menolong. Terkadang juga tidak bisa membedakan apakah orang yang dilihatnya itu susah beneran atau susah bohong-bohongan. Sehingga kadang orang-orang yang dominan limbik itu sering dimanfaatkan orang gitu. Nah, dari cerita ini maka kaitannya dengan orang dewasa yang sudah punya pasangan, ini akan menjadi konflik ketika pasangannya tidak memahami gitu. Jadi harus ada saling mengingatkan gitu. Jadi orang-orang yang penuh perasaan ini itu kalau ada suara-suara yang menyakitkan itu langsung gampang terbawa perasaan yang sakit hatilah, yang hubungannya dengan perasaan. Jadi mesti paham gitu, jangan sampai sifat limbiknya ini akhirnya menjadi hal-hal yang merugikannya gitu. Dan ini tidak tidak gender. Laki-laki pun ketika limbik maka juga akan mengandalkan perasaan gitu. Dan ini yang biasanya jadi konflik gitu. Laki-laki kok lembek gitu kan, laki-laki kok perasa gitu. Nah, ingat bahwa sidik jari itu karakter orang itu tidak gender gitu. Jadi itulah yang perlu disikapi. Dan ini sidik jari loop itu ada dua radial, ini ulnar loop dan radial loop. Kalau seperti ini yang saya jelaskan ini adalah ulnar loop gitu. Jadi perasaan. Kalau ini kebalik saja, membalik seperti ini. Nah, maaf, saya contohkan begini. Ini karakternya juga berbeda. Jadi ini yang membalik seperti ini namanya radial loop. Ini juga karakternya beda. Jadi nanti dalam tingkat lanjut saya akan bahas ini gitu. Bagaimana karakter orang yang radial loop. Jadi sementara itu untuk video ini saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.